Pasar Sentosa, tempat ribuan kaki berlalu lalang, menjadi panggung bagi satu nama yang tak asing di telinga semua pedagang, Bahar, sang preman pasar. Sosok tinggi besar dengan tatapan mata tajam dan luka lama di wajahnya itu menjadi momok menakutkan. Siapapun yang melihatnya datang dari ujung lorong akan merapikan dagangan mereka lebih cepat dari biasanya, takut, waspada. Uang keamanan, begitu katanya. Padahal semua tahu, itu cuma alasan untuk merampas. Bahar bukan preman biasa. Ia punya aturan sendiri, dan dalam kekerasan, ia dikenal adil. Siapa yang melawan, dihajar, siapa yang patuh, dilindungi. Tapi tidak ada yang tahu bahwa tiap malam, setelah pasar sepi dan deru motor bututnya terparkir di gang sempit, Bahar menatap langit sambil menggenggam sebatang rokok yang tak pernah selesai dibakar. Ada sesuatu di balik kekerasan itu. Ada luka yang ia kubur jauh di dalam. Di rumah petak yang nyaris roboh, Bahar hidup sendiri. Ia tak punya siapa-siapa, dan tak ada yang berani bertanya soal keluarganya. Tapi sesekali, terdengar suara gumaman lirih di malam gelap, "Bu, Bahar masih hidup. Maaf, Bahar belum jadi orang baik." Kalimat itu seperti mantra, terucap sebelum tidur. Ia masih mengingat wajah perempuan tua yang pernah memeluknya sambil berdoa dengan linangan air mata, ibunya yang hilang saat ia remaja karena konflik dalam keluarga. Hari-harinya berlalu dengan rutinitas yang keras. Memalak, mengancam, kadang memukul. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat anak kecil yang memanggil ibunya di tengah keramaian pasar, ada denyut asing dalam dadanya. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura meludah ke tanah atau menyalakan rokok. Seolah tak ada perasaan, padahal hatinya mulai lelah menjadi batu. Suatu siang yang panas, Bahar memukul seorang pemuda baru yang membuka lapak tanpa izin darinya. Orang-orang hanya bisa diam. Tak ada yang berani menengahi. Tapi yang mengejutkan, pemuda itu hanya terdiam sambil menatap Bahar dengan mata merah. "Bang, saya cuma pengen bantu ibu saya beli beras. Saya gak nyolong." Kata-kata itu seperti paku yang menghujam dada Bahar. Ia berhenti, tangannya menggantung di udara. Tapi egonya menolak mundur, dan ia tetap menendang lapak itu hingga hancur. Setelah kejadian itu, Bahar merasa aneh. Malamnya, mimpi buruk datang. Ia melihat ibunya duduk di sudut pasar, memulung plastik sambil menatapnya dengan mata kecewa. Ia terbangun dengan keringat dingin, menggenggam dada yang nyeri. Tak ada obat untuk rasa ini. Tak ada tamparan sekeras penyesalan. Tapi besok pagi, ia tetap kembali ke pasar, berpura-pura jadi raja jalanan. Bagi Bahar, dunia adalah tempat yang kejam. Kebaikan hanya membuatmu diinjak. Itulah yang diajarkan hidup padanya. Namun, di suatu sudut yang tak ia sadari, hati kecilnya masih menyimpan setitik cahaya, cahaya yang menunggu waktu untuk menyala. Dan tanpa ia tahu, waktu itu akan segera datang, di hari yang suci, saat darah kurban mengalir, dan air mata akan jatuh di antara takbir. Hari itu, pasar lebih ramai dari biasanya. Suara pedagang bersahut-sahutan, dan aroma daging serta rempah menguar di udara. Idul Adha tinggal beberapa hari lagi. Para pembeli sibuk menawar harga, mencari daging terbaik untuk hari kurban. Bahar berdiri di pojok pasar, bersandar pada tiang kayu, memperhatikan hiruk-pikuk tanpa ekspresi. Tapi langkahnya terhenti saat melihat pemandangan yang tak biasa. Seorang anak kecil menuntun seekor kambing kurus, berjalan perlahan-lahan di antara kerumunan. Anak itu mengenakan baju lusuh dan sandal jepit yang talinya putus sebelah. Tapi wajahnya memancarkan kegembiraan yang tulus. Ia mengusap kepala kambing itu dengan lembut, sesekali membisikkan sesuatu di telinganya. Bahar, yang biasanya tak peduli, mendadak terpaku. Ada yang aneh, ada yang menyentuh. Ia mengikuti dari kejauhan, dan akhirnya mendengar anak itu berkata kepada pedagang daging, "Om, saya mau titip kambing ini ya. Ini buat kurban saya nanti. Saya udah nabung dari jual gorengan sejak bulan puasa." Bahar menahan napas. Matanya menyipit. Anak sekecil itu, kurban.
Batinnya bergejolak. Ia teringat dirinya dulu, waktu seumur itu, mengais sisa nasi di tong sampah bersama ibunya, berdua. Mereka tak punya apa-apa, tapi ibunya selalu berkata, "Nak, kalau suatu hari kamu punya lebih, jangan lupa berkurban. Itu tanda syukur kita kepada Allah." Kalimat itu dulu ia anggap angin lalu. Tapi kini, suara itu kembali menggedor dinding hatinya. Bahar mendekat, berdiri di samping anak itu tanpa disadari. Anak itu menoleh, matanya jernih, penuh keikhlasan. Om suka kambing juga?" tanyanya polos. Bahar kaget, jarang ada yang berani menyapanya seperti itu. Ia hanya menjawab dengan dengusan pelan. Tapi anak itu tak gentar. "Kambing saya ini namanya Udin. Saya sayang banget, tapi saya juga pengen berkurban, supaya orang miskin bisa makan daging." Diam-diam, Bahar merasa malu. Selama ini uangnya cukup untuk membeli puluhan kambing, tapi tak sekalipun ia berniat berkurban. Bahkan daging kurban yang dibagikan panitia masjid ia tolak mentah-mentah. Tapi anak ini, dengan pakaian compang camping, kaki telanjang, dan kambing kurus, memiliki hati yang jauh lebih besar dari dirinya yang keras dan penuh dendam. Hari itu, Bahar pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di depan rumah petaknya, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Rokok di tangannya kembali terbakar setengah, lalu mati sendiri. "Anak itu ngajarin gue lebih banyak dari semua ustaz yang pernah gue dengar," gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Namun, seperti biasa, egonya masih melindunginya. Esoknya, ia kembali ke pasar, menatap tajam siapapun yang mencoba bersikap ramah padanya. Tapi di sudut hatinya, wajah anak itu dan kambing kurusnya terus menghantui pikirannya. Ada suara dalam dirinya yang mulai bicara, "Bahar, sampai kapan kamu mau jadi begini?" Dan ia tahu, hatinya mulai retak. Sedikit demi sedikit, cahaya itu mulai masuk, mengusik gelap yang sudah lama ia pelihara. Tapi ia belum siap mengakuinya. Belum sekarang. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas pasar Sentosa. Hawa lembab dan suram seolah mencerminkan isi hati Bahar. Ia duduk di bangku kayu reyot di dekat pos keamanan yang terbengkalai, menatap kosong ke arah jalan. Semenjak bertemu anak kecil dan kambing kurbannya, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, mengapa hidupnya tak pernah bahagia, sekalipun ia memiliki uang hasil dari pengamanan pasar. Tak jauh dari tempatnya duduk, terdengar suara pelan dari toa masjid. Awalnya Bahar ingin pergi. Ia selalu merasa suara dari masjid adalah pengganggu, pengingat dosa yang ia coba kubur. Tapi hari itu, entah kenapa, ia diam. Suara sang ustaz yang mengisi pengajian subuh begitu tenang, tapi menancap dalam. Ibrahim, seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya demi perintah Allah. Dan Ismail, anak yang taat, tak bertanya, tak menolak. Cinta dan pengorbanan yang sempurna. Karena mereka percaya, Allah tak akan menyia-nyiakan air mata keikhlasan. Bahar merasa tenggorokannya tercekat. Ia tak tahu kenapa hatinya bergemuruh. Tiba-tiba saja bayangan anak kecil dengan kambing itu muncul lagi. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir semuanya. Tapi justru bayangan lain muncul, ibunya. Bersimpuh di atas sajadah reyot, berdoa dengan suara lirih. Wajahnya penuh luka tapi tetap tersenyum, selalu untuk anak semata wayangnya yang bandel. Dulu, Bahar sering mengamuk ketika lapar. Ia pernah melempar piring karena tak ada lauk. Tapi ibunya tetap memeluknya sambil berkata, "Maafin ibu, ya, nak. Doain ibu bisa beliin kamu daging kurban tahun depan." Tapi tahun berikutnya tak pernah datang. Ibunya pergi, menghilang. Dikatakan pergi mencari kerja, tapi tak pernah pulang. Dan Bahar, sejak saat itu, membenci segala bentuk doa, janji, dan harapan. Toa masjid masih mengalun. Kali ini terdengar lantunan ayat suci. Bahar merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia berdiri pelan, mendekati masjid seperti orang linglung. Dari luar pagar, ia melihat jemaah duduk bersila,
mendengarkan penuh hikmat. Di antara mereka, ia melihat anak kecil pemilik kambing itu, duduk di depan, mencatat ceramah dengan penuh semangat. Bahar langsung berpaling, malu pada dirinya sendiri. Ia berjalan tergesa, tapi langkahnya berat. Di sudut jalan, ia bersandar di tiang listrik, memukul-mukul dadanya sendiri. "Apa yang terjadi sama gue?" desisnya. Dulu, dia bisa mengusir rasa apapun dengan sebotol minuman atau pukulan. Tapi kini, rasa sesak ini tak bisa ia lawan. Ia tahu, itu bukan sekadar rasa, itu adalah panggilan, meski ia belum sanggup menjawabnya. Malam harinya, Bahar kembali duduk di ambang pintu rumah petaknya. Rokok di tangannya jatuh ke tanah, tak sempat disulut. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menangis tanpa suara, tanpa dramatisasi. Hanya air mata yang jatuh perlahan, karena hatinya mulai kalah oleh sesuatu yang lebih besar, kerinduan akan kasih, dan rasa kehilangan yang belum pernah ia sembuhkan. Pagi menjelang Idul Adha, pasar mulai dihiasi aroma kambing dan sapi yang akan dikurbankan. Suara takbir kecil-kecilan terdengar dari sudut masjid, mengalun lembut, menggetarkan hati siapapun yang masih punya nurani. Bahar duduk di bangku kayu lapuk di pojok pasar, seperti biasa, tapi sorot matanya tak lagi setajam dulu. Pandangannya kosong, pikirannya mengembara ke masa lalu, ke wajah ibunya, ke suara ustaz, dan ke anak kecil bersama kambingnya. Tanpa ia sadari, seseorang berdiri di hadapannya. Om Bahar. Suara kecil itu membuatnya menoleh. Di depannya berdiri anak yang sama, dengan baju yang sedikit lebih bersih, tapi masih tampak sederhana. Di tangannya, ada amplop kecil berwarna putih. "Ini, dari panitia masjid. Ustaz bilang Om Bahar boleh datang ke acara penyembelihan kurban besok." "Om diundang," ucapnya pelan tapi tulus. Bahar menatap anak itu dengan bingung. "Gue diundang?" gumamnya tak percaya. Selama ini, ia selalu merasa dijauhi, dihindari, bahkan dilihat pun orang-orang tak sudi. Tapi hari ini, anak kecil ini, yang seharusnya takut padanya, datang membawa undangan, seolah ia bagian dari mereka. "Kenapa gue?" tanyanya lirih. Anak itu tersenyum kecil, "Karena semua orang pantas ngerasain hari raya," kata ustaz. "Allah gak pilih-pilih hambanya." Kata-kata itu menamparkan Bahar lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Ia menunduk, tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Tak ada yang istimewa di dalamnya, hanya tulisan tangan sederhana dan lembaran kecil berisi jadwal acara. Tapi bagi Bahar, itu seperti surat dari langit. Undangan itu bukan sekadar ajakan ke masjid, itu ajakan untuk kembali menjadi manusia. Anak itu pamit sambil tersenyum, lalu berlari kecil membawa sebotol air untuk kambingnya yang ditambatkan tak jauh dari masjid. Bahar memperhatikan punggung kecil itu menjauh, dan hatinya terasa seperti dipeluk. Ia menatap langit, langit yang selama ini ia pandang dengan dendam, kini mulai terasa lapang. Mungkin ini jalan pulang yang selama ini gue abaikan. Malamnya, Bahar duduk termenung di kamarnya. Ia menatap amplop undangan itu di atas meja. Di dinding, tergantung foto lama yang sudah buram, foto dirinya kecil digendong ibunya, keduanya tersenyum. Ia menyentuh foto itu perlahan. "Bu, besok Bahar datang ke masjid ya. Doain Bahar gak takut," katanya dengan suara bergetar. Di luar, suara takbir mulai bergema. Tidak sekeras gema masjid besar, tapi cukup untuk menyentuh hati orang-orang yang sedang mencari jalan pulang. Bahar merebahkan diri di tikar tipisnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berharap pagi segera datang. Bukan untuk menagih uang, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tapi untuk memenuhi undangan yang bisa mengubah takdirnya. Pagi Idul Adha itu, langit bersih seolah baru dicuci. Udara segar menyapu pasar Sentosa yang biasanya sumpek. Tapi hari ini berbeda. Lapangan kecil di samping masjid dipenuhi warga, kambing dan sapi berdiri tenang menanti waktu penyembelihan. Takbir bergema dari corong toa, merambat sampai ke gang-gang sempit. Bahar berdiri di tepi lapangan,
mengenakan kemeja lusuh yang sudah lama tak ia pakai. Rambutnya disisir seadanya. Di tangannya masih tergenggam undangan dari anak kecil itu, seperti jimat yang memberinya keberanian. Langkah Bahar terasa berat. Ia merasa asing di tengah keramaian itu. Orang-orang yang biasanya ia intimidasi kini menyambutnya dengan anggukan sopan, beberapa bahkan tersenyum. Tak ada cemoohan, tak ada tatapan sinis. Justru ada ruang kosong yang terbuka untuknya, seolah semua orang memang menunggunya datang. Dadanya sesak. Bahar tak terbiasa diperlakukan seperti manusia. Di tengah lapangan, seekor kambing kurus berdiri tenang. Ya, itu kambing si anak kecil, Udin. Bahar melihat anak itu berdiri di samping Ustaz, memegangi tali kambingnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya siap, Ustaz. Ini kurban dari saya," katanya lantang. Suara kecilnya menggema, lebih kuat dari guntur. Bahar merasa tenggorokannya mengering. Ia ingin pergi, tapi kakinya tertancap di tanah. Saat Ustaz mulai membacakan takbir dan bersiap menyembelih, Bahar menunduk. Air matanya jatuh begitu saja. Tanpa suara, air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun, tumpah seperti hujan pertama setelah kemarau. Ia merasa kecil, remuk, tapi juga ringan. Entah bagaimana, di tengah kerumunan itu, ia merasa pulang. Ia baru saja ingin berbalik, pergi mencari tempat untuk menenangkan diri, ketika seseorang menyentuh bahunya dari belakang. "Bahar." Suara itu, seperti bisikan masa lalu. Ia membeku. Perlahan, ia menoleh. Di hadapannya berdiri seorang wanita tua berjilbab abu-abu, tubuhnya ringkih, matanya berkaca-kaca. Wajah itu penuh kerutan, tapi Bahar mengenalinya seketika. Dunia seperti berhenti berputar. "Bu," katanya lirih, nyaris tak percaya. Kakinya gemetar. Wanita itu mengangguk pelan. "Iya, nak, ini ibu. Maafkan ibu, lama sekali mencari kamu." Bahar langsung memeluknya. Erat. Tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Orang-orang menoleh, tapi tak ada yang berani mengganggu. "Maafin Bahar, Bu. Bahar udah jadi orang jahat. Bahar gak bisa jaga pesan ibu." Ia menangis di pangkuan ibunya seperti anak kecil. Sang ibu membelai kepalanya, menahan isak. "Kamu gak pernah jahat, nak, kamu cuma hilang. Tapi sekarang kamu pulang, itu sudah cukup." Di sekeliling mereka, gema takbir masih menggema. Tapi bagi Bahar, hari itu bukan hanya hari raya kurban. Itu adalah hari penebusan, hari ketika air mata menjadi saksi bahwa hati manusia selalu bisa berubah, asal diberi kesempatan untuk kembali. Suara takbir masih bergema di langit pasar Sentosa, tapi bagi Bahar, semuanya seperti sunyi. Pelukan ibunya masih terasa di tubuhnya, hangat dan menenangkan, seperti selimut yang pernah menghiburnya saat kecil. Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, pertemuan itu seperti cahaya yang menyentuh dasar jiwanya. Di matanya, air mata masih menetes, bukan lagi karena sakit, tapi karena harapan yang perlahan kembali tumbuh. Ustaz menghampiri mereka, tersenyum hangat. "Alhamdulillah, Bahar. Allah mempertemukan yang hilang di hari yang paling mulia ini. Mau ikut bantu penyembelihan?" Bahar menoleh dengan ragu. Ia belum pernah menyentuh kambing tanpa niat menakut-nakuti orang. Tapi kini, di hadapannya, seekor kambing duduk tenang. Bukan kambing sembarang, melainkan milik anak kecil yang mengubah hidupnya, kambing bernama Udin. Dengan pelan, Bahar melangkah mendekat. Anak kecil itu tersenyum kepadanya. "Om Bahar mau bantu motong Udin juga?" tanyanya riang. Bahar menatap mata anak itu dan mengangguk pelan, meski dadanya terasa penuh sesak. Ia duduk di samping Ustaz, dan dengan tangan yang masih gemetar, memegang tali kambing itu. Saat takbir dikumandangkan dan bilah pisau mendekat, Bahar menunduk. Di dalam hatinya, ia tak hanya melihat seekor kambing, ia melihat seluruh masa lalunya yang hendak ia kurbankan. Saat darah pertama menetes ke tanah, Bahar menggigit bibir. Ia merasa seperti sesuatu mengalir keluar dari dirinya, bukan darah, tapi beban, luka, amarah, dan dendam yang selama ini ia simpan rapat.
Seolah Allah menerima bukan hanya hewan kurban, tapi juga tobatnya yang diam-diam ia panjatkan sepanjang malam. Ia tak bisa menahan tangisnya lagi. Tapi kali ini, ia tak malu. Ia justru bersyukur. Ya Allah, terima ini, walau bukan kambing dari uangku. Tapi ini, seluruh jiwaku. Setelah penyembelihan selesai, Bahar duduk di bawah pohon rindang dekat masjid. Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ibu gak pernah berhenti doain kamu, nak. Tiap malam, ibu kirim doa, kirim air mata, kirim harapan. Ibu yakin, suatu hari kamu bakal pulang. Bahar menunduk, mencium tangan ibunya lama-lama. Maafkan Bahar, Bu. Bahar udah nyakitin banyak orang. Tapi sekarang Bahar pengen berubah. Bahar gak tahu caranya, tapi Bahar mau coba. Ibunya mengusap kepala Bahar. Kamu sudah memulai, nak. Allah gak butuh kamu sempurna, dia cuma butuh kamu kembali. Kalimat itu masuk seperti air sejuk ke dalam hati Bahar. Ia melihat ke langit, lalu menunduk ke tanah merah yang masih basah oleh darah kurban. Di sanalah, ia merasa seluruh dosanya seperti dicuci, bukan oleh darah hewan, tapi oleh niat untuk berubah dan air mata penyesalan yang tulus. Di kejauhan, anak kecil itu berlari-lari kecil, membagikan daging kurban ke warga bersama remaja-remaja masjid. Ia menoleh ke arah Bahar, melambaikan tangan. Bahar membalas dengan senyum, senyum pertama yang ia berikan tanpa rasa marah, tanpa ancaman, tanpa pura-pura. Dan di momen itu, seorang preman yang dulu ditakuti pasar, kini perlahan berubah menjadi seseorang yang layak dicintai. Matahari mulai merunduk di ufuk barat ketika Bahar berdiri di depan rumahnya yang kecil dan reot. Udara sore membawa aroma daging kurban dan dupa yang masih mengepul dari masjid. Hari itu, ia telah melewati sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang mengikis kerasnya hati dan mengubahnya menjadi sosok yang baru. Bahar menatap tangannya yang kasar dan penuh bekas luka, mengenang betapa jauh ia telah melangkah dari pria yang dulu menakutkan orang-orang di pasar. Suara takbir masih mengalun lembut dari masjid, membawa ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Ia mengusap wajahnya, dan tanpa sadar, air mata mulai jatuh, air mata seorang preman yang selama ini menyembunyikan luka dan penyesalan di balik topeng amarah dan kesombongan. Air mata yang kini mengalir bukan untuk menghakimi dirinya, tapi sebagai tanda pengakuan atas dosa, sekaligus harapan akan ampunan. Ibunya berdiri di sampingnya, tersenyum penuh kasih. Lihat, nak, engkau sudah berubah. Bukan hanya di mata orang lain, tapi terutama di mata Allah, katanya lembut. Bahar mengangguk, suaranya parau, Ibu. Bahar merasa seperti lahir kembali hari ini. Seperti ada beban berat yang terangkat dari hati ini. Malam semakin larut, dan Bahar duduk di teras rumahnya, memandangi langit bertabur bintang. Ia teringat masa kecil yang penuh luka, dan semua jalan gelap yang pernah ia pilih. Tapi kini, semua terasa berbeda. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, ia siap melangkah tanpa rasa takut dan dendam. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga hati yang mulai rapuh ini dengan lebih baik. Bahar ingin menjadi lelaki yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat dalam iman dan kasih sayang. Hari Raya Kurban ini menjadi simbol bagi dirinya untuk mengorbankan masa lalunya yang kelam demi masa depan yang lebih baik. Di kejauhan, suara anak-anak bermain dan tawa riang mengisi udara malam. Bahar tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa di balik suara-suara itu ada kehidupan yang terus berjalan, penuh harapan dan kebahagiaan yang bisa diraih siapa saja, termasuk dirinya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Bahar menoleh sekali lagi ke langit. Terima kasih, ya Allah, untuk kesempatan ini, untuk hari ini, untuk air mata yang Engkau izinkan mengalir. Ia menghapus air matanya, mengangkat kepala dengan tegar, dan melangkah masuk, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya.